Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ni'mati tatimmus shalihat wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para asatid, para hujaj, para tokoh masyarakat, PDKM dan juga yang lainnya. Tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat inayah hidayah sehingga Allah mudahkan kaki kita melangkahkan ke masjid ini guna melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Juga dilanjutkan dengan kita berniat iktikaf dan juga kita sama-sama bersilaturahim dan juga sama-sama belajar. Berharap kita kepada Allah semoga setiap jengkal langkah kaki kita yang kita tujukan ke semua tempat-tempat kebaikan itu menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat kita semua, amin. Dan juga kita berharap kepada Allah bukan hanya derajat kita yang diangkat, tapi Allah melimpahkan kepada kita keberkahan dalam setiap kehidupan kita, keberkahan dalam umur kita, dan juga khususnya keberkahan dalam semua rezeki kita. Kata ulama, apa itu berkah? Berkah itu ziyadatun fil khair wa sa'adah. Berkah itu bertambahnya ziyadah kebaikan, wa sa'adah dan juga senangan, kebahagiaan. Maka kita berharap kepada Allah, dengan kita memohon kepada Allah semoga Allah tambahkan kita keberkahan dalam rezeki kita sehingga rezeki kita itu mengantarkan kita bisa berangkat umroh ke Mekah, amin. Bisa tawaf di Ka'bah, amin. Bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah, amin. Kita pulang dari sana kita punya rezeki makin bertambah, bisa kebeli tanah, kebangun rumah, kebeli sawah. Kita doakan kalau di sini ada yang duda atau masih ada yang jomblo atau janda bisa segera nikah. Yang udah nikah nambah anaknya, rezekinya makin barokah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada keharibaan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa agama yang paling sempurna untuk kita umat manusia. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita bukan hanya mengaku sebagai umatnya saja, ana ummati Rasulillah. Bukan hanya kita mengaku-ngaku sebagai umatnya, tapi kita diakui sebagai umatnya baginda Nabi, dan kita berharap kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Kenapa kita butuh syafaat? Karena dalam Quran dijelaskan yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Akan datang nanti satu masa ketika ada seorang ibu lari daripada suami dan juga anak-anaknya. Seorang suami lari daripada istri dan juga keluarganya. Ada seorang anak lari meninggalkan orang tuanya. Seorang kawan meninggalkan kawannya. Kita semua nanti masing-masing berlarian. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di situ dijelaskan. Faro di sini bukan sekedar jaro. Kalau jaro dalam bahasa Arab artinya lari. Tapi faro di sini lari yang kencang sampai engos-ngosan, takut. Kalau kita lari ketakutan itu luar biasa. Kadang mungkin takut karena apa? Itu kan kadang mengeluarkan semua energinya. Nah di sini Faro yang betul-betul lari, kita lari ketakutan, menghindarkan apa? Menghindari kiamat itu. Nah di sini ketika kita semua nanti likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni,
kita nanti mengurusi kita punya urusan masing-masing. Mata kita Allah akan minta pertanggungjawaban. Tangan kita lebih banyak bantu, Allah akan minta, ataupun berbuat jahat akan Allah minta pertanggungjawaban. Kaki kita melangkah kemana, Allah akan pertanyakan. Kalau kita di dunia kita susah, kita masih bisa minta tolong kepada keluarga. Kalau kata pantun mah, ikan arwana, ikan gabus dicuci dulu baru direbus. Biar silaturahim nggak terputus, pinjam dulu 100, gampang. Kita minjem atau kita minta tolong sama keluarga, sanak famili, dan juga sahabat. Tapi ketika nanti di yaumil kiamah, nggak bisa kita minta tolong kepada keluarga. Yang kita bisa minta tolong apa? Yang harapkan adalah maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita berharap kita banyak-banyak baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita berharap kita diaku sebagai umatnya baginda Nabi dan berharap mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan bulan Muharram. Kita sekarang udah ada di akhir bulan Zulhijjah, tanggal 14 sekarang ya, tanggal 14 Juni, kurang lebih sekitaran 28 ya, 28 Zulhijjah. Insyaallah hari Selasa ya, tanggal 16 kita akan masuk ke tahun baru Hijriah. Hari Senin atau Selasa? Senin. Ya kurang lebih seperti itu. Kita akan masuk ke tahun baru Islam, tahun baru Hijriah atau bulan Muharram. Kenapa dinamakan bulan Muharram? Muharram artinya itu dimuliakan. Kenapa? Karena itu termasuk salah satu daripada 4 bulan yang Allah haramkan, Allah muliakan. Di situ dimana ketika seorang berbuat baik Allah lipat gandakan. Begitu pula ketika seseorang itu melakukan satu kejahatan, suatu maksiat, itu pun Allah lipat gandakan dosanya. Maka di sini dijelaskan bahwasanya dzukira ismu ilmuddin sahawi fi jurrin jam'ati samahu al-masyhur fi asmail ayyam fi syuhur annal muharrama sumya bidzalika likauni syahran muharram wa in bi annahu sumya bidzalika ta'kidan li tahrimihi li annal arab kanat taqallabu fi tuhallihu amman wa tuhrimahu amman. Dari Syekh Alamuddin As-Sakhawi dalam kitab Ibnu Tatsir menyebutkan bahwasanya yang masyhur fi asma'i ayyam atau dinamakan bulan Muharram termasuk bulan haram, adapun menurut beliau dinamakan Muharram sebagai penekanan terhadap keharaman berperang. Kalau orang jahiliyah itu haram berperang, haram bertengkar, haram bermusuhan ketika di bulan-bulan yang dimuliakan. Arab jahiliyah saja, orang-orang jahiliyah saja memuliakan ini bulan dengan dia tidak mau berperang. Bahkan dikatakan di situ saking mulianya dia nggak mau berbuat satu maksiat. Itu orang jahiliyah. Tapi kadang kita yang sekarang yang udah bukan dikatakan lagi jahiliyah, kita udah nggak peduli mau kapan kek. Kadang bulan Ramadan aja juga yang namanya puasa masih banyak ada yang bermaksiat. Tapi orang jahiliyah itu memuliakan daripada bulan itu. Karena kaum Arab dahulunya mengubah urutan bulan ini, mereka menghalalkan perang di satu bulan dan mengharamkan di tahun berikutnya. Dan ini salah satunya adalah bulan Muharram. Dan kenapa ini bulan Muharram juga diangkat, dimuliakan? Karena di bulan ini pula salah satunya kita kenal dengan Asyura pada tanggal 10. Itu di situ banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi terhadap umat manusia. Bukan hanya umat Islam, tapi nabi-nabi terdahulu juga hal-hal yang besar itu terjadi di tanggal 10. Dalam kitab Ihanatul Talibin, Hasyiah atau daripada syarahnya Fathul Mu'in, dalam juz yang kedua
halaman 267. Fa innahu yaumal ladzi taballahu fihi ala Adam fa asbaha safiyan. Wa rafa'a fihi Idris makanan aliyan wa akhraja Nuhan min safinati. Wa naja Ibrahim minan nari wa anzalallahu fihi Tauratu ala Musa. Wa akhraja fihi Yusuf min sijni wa rada fihi ala Yaqub basarihi. Wa fi kasyafa darri an Ayyub wa fi akhraja Yunus min batnil hut wa fi falakal bahri li bani Israil wa fi ghafara li Daud dzunubahu wa fihi a'tallahu malika li Sulaiman ila akhir. Bahwasanya dikatakan di sini dijelaskan dalam kitab Ihanatut Thalibin juz kedua, sesungguhnya di hari di mana Allah menerima taubat Nabi Adam itu pada tanggal 10. Sehingga ia menjadikan suci, mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tertinggi. Jadi kalau kita dalam sejarah tarikh bahwasanya Nabi Idris itu tidak wafat sebagaimana Nabi Isa tidak diwafatkan. Tapi Allah angkat ke langit. Bahkan dikatakan Nabi Idris diangkat ke surga langsung. Wa akhrajahu Nuh minas safinah, dan di mana ketika Allah mengeluarkan Nuh dari kapalnya, maksudnya ketika ada bencana luar biasa, kan bencana banjir yang menenggelamkan bukan cuma satu kawasan, tapi hampir separuh dunia. Itu terjadi ketika Nabi Idris, dikatakan hampir lebih dari separuh dunia ini tenggelam. Itu ketika Nabi Nuh. Nah ketika 40 hari 40 malam lalu Allah singgahkan itu. Selesai maksudnya. Bencana selesai dan singgahnya, berhentinya atau dikatakan terdamparnya di Gunung Arafat. Ada yang mengatakan di tempat lain, tapi yang paling masyhur bahkan ada artefaknya itu di Arafat. Dan di situ Nabi Nuh dan juga beberapa umatnya selamat. Lalu dikatakan pula di sini Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api, menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, lalu mengeluarkan Yusuf dari penjara. Karena ketika Nabi Yusuf dipitnah terkait oleh Zulaikha, Nabi Yusuf memilih penjara. Dan disinilah setelah beberapa tahun Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara dan diangkat menjadi bendahara, bahkan jadi salah satu pemimpin di negeri Mesir itu ketika bulan Muharram. Lalu di sini juga Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yakub. Kenapa Nabi Yakub itu buta? Karena saking sedihnya Nabi Yakub ketika mendengar berita wafatnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf wafat, Nabi Yakub bersedih. Walaupun sebenarnya Nabi Yakub tahu bahwasanya yang dikatakan oleh anak-anaknya itu, yang 11 itu adalah suatu kebohongan. Tapi dia sedih karena dia tidak bisa bertemu Nabi Yusuf selama beberapa tahun. Dan itu bertahun-tahun Nabi Yakub buta matanya. Lalu ketika Nabi Yusuf diangkat oleh Allah derajatnya, dikeluarkan daripada penjara dan dipercayakan menjadi salah satu pemimpin negara. Di situ Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya, dan pakaiannya itu yang menjadikan mata daripada Nabi Yakub itu terbuka, dan itu terjadi pada bulan Muharram. Lalu di sini Allah pun menghilangkan bahaya dari Ayub. Kita tahu salah satu ulul azmi yang dimana diberikan satu cobaan penyakit yang tidak ada penyakit sebelum zamannya dan tidak akan ada setelah zamannya.
Maksudnya penyakit ini luar biasa, berat. Dikatakan nggak ada sebelum Nabi Ayub dan sesudah Nabi Ayub juga nggak ada penyakit. Ada yang mengatakan penyakit kulit, ada yang menyatakan yang lain. Tapi ini penyakit bukan cuma menjadikan Nabi Ayub sakit, tapi Nabi Ayub kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya, kehilangan juga ditinggal istrinya. Dan itu ketika Nabi Ayub disembuhkan penyakitnya, dikembalikan lagi juga istrinya, dikembalikan juga anak-anak dan juga hartanya, itu terjadi ketika bulan Muharram. Lalu di sini Allah juga mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan Huds atau ikan paus, Nabi Yunus. Lalu di sini dikatakan juga, disinilah ketika hari di mana Nabi Musa menerima Taurat dan juga membelah laut untuk Bani Israel. Ketika Bani Israel dikejar sama Fir'aun, disitulah Allah memerintahkan untuk memukul bahar, memukul laut, dan seketika itu terbelah. Dan di situ terjadi peristiwa-peristiwa besar itu terjadi ketika tanggal 10 bulan Muharram. Lalu di sini juga Allah mengampuni dosa Nabi Daud, memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman, dan dari Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad yang telah lalu dan yang akan datang. Dan di sini ketika Nabi Muhammad dibelah hatinya, dibersihkan daripada noda, dan Allah menjadikan Nabi Muhammad itu maksum daripada dosa yang lalu dan yang akan datang, itu terjaga daripada dosa. Terjadi pada bulan Muharram. Dan inilah Allah pertama kali menciptakan dunia, dan hari pertama hujan turun dari langit, dan pertama turun rahmat ke bumi, hingga perkataan ini hari di mana Allah menciptakan arsy, lauh mahfuz dan kalam. Dan ini adalah hari di mana Allah menciptakan Jibril mengangkat Nabi Isa, dan hari di mana kiamat nanti pun akan terjadi. Walaupun ada ada hadis yang mengatakan nanti kiamat terjadi pada bulan Ramadan, tapi ada juga mengatakan di sini terjadi pada bulan Muharram, di mana bumi diciptakan, ketika itu pula nanti bumi akan dihancurkan. Kalau dalam kitab Ianut Thalibin di sini dikatakan nanti akan di hari kiamat terjadi ketika bulan Muharram, karena sebagaimana diciptakannya ketika bulan Muharram. Dan kenapa bulan Muharram ini begitu mulia? Karena di situ terlalu banyak kali kejadian-kejadian luar biasa, sehingga orang-orang Bani Israel itu memuliakan. Bahkan sampai saat ini orang-orang Yahudi sampai saat ini itu memuliakan bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Bahkan dikatakan kalau bahasa itu yang kifur kalau nggak salah, itu hari dimana kalau itu diselamatkannya orang-orang Bani Israel. Maka di situ orang-orang Yahudi itu sangat-sangat begitu memuliakan dan bahkan mengadakan puasa. Makanya ketika Nabi mengetahui bahwasanya orang-orang Yahudi memuliakan Nabi Musa di hari tanggal 10 Muharram itu, pun Nabi berwasiat kepada kita bahwasanya sesungguhnya 10 Muharram itu lebih berhak untuk kita sebagai umat Islam. Makanya Nabi memerintahkan kita bukan hanya puasa di tanggal 10, tapi juga puasa di tanggal 9-nya. Puasa di tanggal 9 dan juga tanggal 10, wabil khusus itu. Tapi lebih banyaknya lagi puasa setiap diperbanyak setiap bulan Muharram. Bahkan dikatakan setiap Kamis, Jumat, Sabtu, ada yang mengatakan di sini utamanya melaksanakan puasa. Lalu apa saja yang menjadi keutamaan yang diajarkan oleh salafus saleh untuk kita menghadapi bulan Muharram ini, yaitu ada beberapa amalan. Nah, salah satu amalan ini, dan banyak sekali keterkaitan daripada amalan-amalan dilaksanakan bulan Muharram itu terhadap kelapangan kita punya rezeki. Makanya saya ini bawa satu kitab
yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Alawi bin Umar bin Idrus. Di sini yang berjudul Kaifa Takunu Ghaniyan. Kitab bagaimana jadi orang kaya. Ternyata amalan yang ada di kitab ini itu hampir sama sebagaimana amalan-amalan yang disunahkan dilaksanakan ketika bulan Muharram. Yang pertama di sini yaumil Asyura ishruna tatsasilu bihi intitani wala hafastun yukilu summa salli rizun aliman uzwaq wahtamil ra'sul yatim imsahu tasdiqu wa tasil wasi' alal iyali qalim zarfa wa suratul ikhlas qul alif tasil. Ada beberapa amalan di bulan Asyura, ditambah lagi 2 amalan lebih sempurna. Pertama, puasalah, sholatlah, sambunglah silaturahim, ziarah orang alim, menjenguk orang sakit dan celak mata, usaplah kepala anak yatim, bersedekah dan mandi, menambah nafkah keluarga, memotong kuku, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Dalam kitab Kanzul An-Nazah As-Surur. Yang pertama apa? Puasa sunnah. Kita diperintahkan memperbanyak puasa sunnah, khususnya di hari 9 Tasu'a dan Asyura, khususnya di situ. Lah kalau kita mungkin kalau orang-orang Jawa dikenal malam 1 Suro, tanggal 1, ya disitulah kadang orang-orang orang-orang tua zaman dulu yang masih punya pegangan, pegangan apa entah keras atau apa gitu maksudnya. Itu biasanya pada malam 1 Suro itu. Sebenarnya kita nggak melihat sebagai syiriknya, tapi kita melihat bahwasanya orang-orang tua kita, nenek moyang kita itu memuliakan malam Muharram. Maksudnya memuliakan bulan Muharram. Walaupun mungkin di situ ada pergeseran niat sehingga menjadikan amalan yang dilakukan orang nenek moyang itu menjadi sebuah perbuatan syirik. Akan tetapi bagi kita, ya kita ganti dengan hal-hal yang lebih mulia, hal-hal yang taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahwasanya di sini dikatakan puasa pada Tasu'a 9 Muharram dan Asyura 10 Muharram itu bisa menghapus doa setahun yang lalu dan yang akan datang. Itu yang pertama. Lalu sholat sunnah. Di sini melaksanakan sholat sunnah seperti 4 rakaat, membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, rakaat dan mengampuni dosa 50 tahun. Ini dalam faidul amal. Tapi dikatakan memperbanyak sholat sunnah di bulan Muharram itu utama. Salah satunya adalah kita sholat sunnah tasbih. Kata Nabi, setidaknya sholat sunnah tasbih kalau kita bisa setiap hari maka kita laksanakan setiap hari. Kalau tidak bisa seminggu sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa setahun sekali, kalau nggak bisa seumur hidup sekali. Maksudnya apa? Setidaknya yang utama di bulan Muharram ini. Lalu di sini diperintahkan pula mempererat persaudaraan dengan mengunjungi kerabat dan teman, menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Bukan cuma bulan Muharram. Ini juga, tapi utamanya yang dilaksanakan oleh salafus saleh bahwasanya ketika Muharram itu ya dipakai untuk mengunjungi saudara kita, bertetangga kita, bersilaturahim, kita menjenguk, kita berziarah. Bahkan dikatakan di sini pula di bulan Muharram ini Allah melipat gandakan sedekah. Memberikan sedekah di hari Asyura memiliki keutamaan besar seakan-akan tidak pernah menolak meminta-minta. Dan terkait sedekah ini, siapa yang paling berhak, siapa yang lebih utama kita berikan sedekah, itu adalah kerabat kita. Kita yang sudah menikah, yang paling utama adalah istri kita. Maka dikatakan bahwasanya ada satu amalan yang diamalkan oleh para sahabat. Bahwasanya di bulan Muharram ini, khususnya pada malam 10, pada hari 10 Muharram, itu ketika kita memberikan sedekah. Apa itu sedekah? Kita ngasih duit, ngasih rezeki kita sama
sama istri kita utamanya. Maka ketika 10 misalnya, kalau bulan-bulan biasa kita timbang, misalnya ngasih timbang nafkah, misalnya nafkah berbulan misal 3 juta, nah pada tanggal 10 ini kita kasih lebih itu 10 juta misalnya, girang banget namanya, 10 juta misalnya, maka dikatakan disitulah Allah akan lipat gandakan, bukan cuma bagi pahalanya, tapi rezeki yang dia akan terima. Maka di sini nanti kan di sini bukan cuma kita nyenengin anak yatim, tapi utamanya kita sedekah siapa? Pada istri dulu. Jadi kalau kita pengen lancar kita punya rezeki, khususnya pada bulan Muharram ini, yang kita amalin apa? Itu salah satunya itu, senengin bini dengan apa? Kasih, misalnya sekali-kali nggak pernah diajak ke toko liong misalnya atau ke toko emas, ajak ke toko emas, senengin. Nggak, ajak lah ya, ngajak doang, dibeliin kagak. Senengin, maksudnya apa? Akan Allah lipat gandakan kita punya rezeki, bahkan rezeki kita Allah akan mudahkan. Dan ini sudah diamalkan oleh para sahabat, dan alhamdulillah saya coba, saya praktekin ini, timbang dari khusus pokoknya tanggal 10 nyenengin istri khususnya. Ternyata memang setahun ke depan itu kita punya rezeki itu rasa-rasanya lancar aja, punya urusan rasa-rasanya lancar aja. Makanya Bu, kalau misalnya itu bilangin sama lakinya, bilang tanggal 10 Muharram gitu. Ada di sini, ada di sini. Jangan lupa Pak, ulang, khususnya tanggal 10 Muharram itu. Catat ke tanggal 10 Muharram. Jadi amalan utama itu ketika kita nyenengin bini itu di situ. Dan itu sudah dilakukan oleh tajribah, maksudnya tajribah itu dicoba oleh para sahabat dan salafus soleh, dan itu ternyata luar biasa, menjadikan kita menjadi lebih berkah. Maka kadang begini, yang menjadikan rezeki suami itu sulit kadang bukan lantaran dia malas kerja, bukan lantaran dia mancing mulu, bukan juga, tapi bisa jadi lantaran dia rada-rada pelit sama istrinya. Itu bisa jadi. Maka kita introspeksi diri Pak nih. Saya kira-kira udah seneng, udah nyenengin istri saya belum? Udah sering ngasih nafkah. Nah, dan nafkah itu beda Pak dengan keperluan rumah tangga. Maksudnya bagaimana? Jangan dikatakan saya udah kasih nafkah, maksudnya nafkah apa? Tapi nafkahnya itu berupa untuk bayar listrik, masak dan lain sebagainya. Itu mah keperluan rumah tangga. Yang namanya nafkah buat istri adalah yang menjadi kebutuhan istri itu sendiri. Lah buat jajannya, buat make upnya, buat lain sebagainya. Itu sebenarnya itu nafkah buat istri. Maksudnya nafkah istri seharusnya dipisah. Jadi katakan saya udah ngasih nafkah, padahal nafkah dalam arti itu kepentingan keluarga, buat SPP anak dan lain sebagainya, itu buat kepentingan keluarga, itu bukan nafkah dalam kategori untuk istri. Karena nafkah khusus untuk istri sendiri itu seharusnya dipisah, nggak digabung dengan keperluan rumah tangga. Nah, ketika kita bisa melebihkan itu, ternyata Allah memudahkan kita punya urusan, Allah memudahkan kita punya rezeki, Allah akan lipat gandakan rezeki kita. Dan itu diutamakan kapan? Pada bulan Muharram. Khususnya kapan? Tanggal 10 Muharram. Lalu mandi sunnah pada hari Asyura dipercaya dapat menjaga kesehatan dan penyakit kecuali kematian. Jadi pada 10 Asyura khususnya, atau misalnya kalau orang-orang tua kita pada tanggal 1 Muharram khususnya, niatnya aja sudah mandi sunnah, kayak kita mandi sunnah ketika mau berangkat sholat Jumat, niatnya mandi sunnah. Dan di situ banyak sekali faedahnya. Apalagi sekalian kita niat mandi taubat dan lain sebagainya. Utamanya kapan mandi itu? Utamanya bagusnya sebelum subuh. Bagusnya sebelum subuh, tapi di atas jam 12. Sebelum subuh di atas jam 12. Dan itu mandinya bagaimana? Mandinya sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Dimulai dari kaki kanan, kaki kiri, ke paha, ke perut, lalu kepala. Jadi bukan dari kepala dulu baru ke kaki, tapi dari kaki dulu baru kepala.
Dan ternyata itu menjadikan kita tambah sehat, menghindar kita dari penyakit, khususnya apa? Stroke, khususnya apa? Penyakit yang lainnya. Kalau misalnya ibu punya penyakit mah, coba mandinya model kayak gitu setiap sebelum subuh. Biasanya tuh ada yang wah gitu keluar, keluar kayak entah dahak, entah angin dan lain sebagainya. Nah di situ itu mandi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Nabi kita. Nah mandi sunnah pada hari Asyura dipercaya dapat menjaga kesehatan dan penyakit kecuali kematian. Lalu memakai celak mata, menggunakan celak mata sebagai sunnah Nabi. Nah celak mata ya apa sifatnya, apa yang hitam itu kasih. Dan memang ternyata celak itu bukan cuma sebagai sunnah, tapi juga memang menyehatkan mata kita. Mata kita ini perlu vitamin A, tapi juga salah satu yang menyehatkan, kok padahal itu apa kayak arang gitu, celak itu padahal kayak arang hitam, seolah-olah itu ngotorin mata kita, tapi ternyata enggak. Kenapa Nabi memakai itu? Ternyata itu malah membersihkan kita punya mata. Celak itu ketika itu dipakai. Nah, celak mata, nih. Menggunakan celak mata sebagai sunnah Nabi atau sifat lah. Tapi jangan tebel-tebel juga, tadi kata dukun. Sampai tebel banget kan, kalau sampai tebel beda cerita. Jangan dikata juga pakai celak udah kayak dukun, ya nggak begitu juga gitu. Padahal celak atau misalnya sifat itu adalah sunnah Nabi. Lalu apa dikatakan? Bahwasanya kita disunahkan ziarah ke makam ulama, mengunjungi ulama baik yang masih hidup maupun yang telah wafat untuk mengambil berkah dan pelajaran. Bahkan lebih utama juga ya, kalau misalnya kita punya rezeki, utama juga kita melakukan perjalanan umrah. Di sana kan kita berziarah juga ke makam Nabi, berziarah ke makam sahabat ketika bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Ternyata selain keadaan di sana itu sepi pasca haji, tapi di sana juga makam-makam para sahabat itu juga rada-rada senggang, enggak seramai ketika bulan haji dan juga bulan-bulan yang lainnya. Nah, di situ kita disunahkan berziarah ke makam ulama, ataupun ya kalau enggak ya kita yang dekat-dekat sini. Ya di kampung kita ada ulama yang wafat meninggal, ya kita ziarah. Ataupun misalnya yang dekat di provinsi kita ya ke Banten ataupun ke yang lainnya. Ya, kalau misalnya Wali Songo dan lain sebagainya, kalau misalnya kita ada rezeki itu, setidaknya yang dekat sini aja kita bisa berziarah ke yang dekat-dekat sini saja, nggak masalah. Dan itu niatnya bukan kita minta, makanya kadang salah ada orang mengatakan bahwasanya kita ziarah minta sama makam. Bukan, kita ziarah di situ kita mengambil keberkahan, mintanya kepada Allah, dan juga di situ kita mengambil ibrah. Ibrah apa? Ketika kita mendatangi ulama yang sudah wafat, ketika masih hidup, ulama itu menghidupkan itu kawasan menjadi kawasan yang luar biasa. Bukan cuma menghidupi dirinya, tapi juga menghidupi orang-orang di sekitarnya. Bahkan kita lihat makam-makam yang ada di sekitaran kita, itu menghidupi orang-orang sekitarnya. Itu menandakan bahwasanya ketika seorang itu, ketika hidupnya itu begitu manfaat kepada jamaah, kepada manusia, kepada tetangga, kepada saudara, maka ketika wafat pun Allah angkat derajatnya dengan menjadikan bahwasanya lingkungan juga itu menjadi begitu barokah. Maka kalau kita lihat yang paling dekat dengan kita siapa? Abu Yauci Al-Maghfurah. Ketika masih hidup ramai sekali jamaahnya, ribuan. Tapi ketika sekarang sudah wafat, apakah sepi ditinggalkan jamaah? Enggak, ternyata makin ramai. Bahkan bukan cuma menghidupi pesantren, tapi jadi penghidupan daripada masyarakat sekitar. Apalagi ketika haul, ramainya luar biasa. Ataupun yang lainnya. Dan di situ kita ngambil ibrah, ngambil pelajaran. Apa yang menjadikan orang ini Allah muliakan, maka kita ikuti.
Bukan kita niatnya minta sama kuburan, tapi kita mengambil ibrah dan berkah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit pada hari Asyura, pada bulan Muharram, seakan-akan menjenguk semua orang sakit dari keturunan Nabi Adam. Nah, bulan Muharram ini sering-sering kita datangi. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, ketika engkau ingin mendatangi Allah, maka datangilah orang yang sakit. Maksudnya apa? Kita datangi orang-orang yang sakit, bukan cuma datangi, kita doain. Kalau kita punya rezeki, kita kasih rezeki, kita kasih sedikit. Kalau misalnya kita punya, ya kalau kita ada banyak kan ya kasih banyak kan. Bantu daripada saudara tetangga kita yang sedang sakit. Lalu menambah nafkah keluarga, melapangkan rezeki keluarga di hari Asyura akan dilapangkan rezeki sepanjang tahun. Nah, yang tadi masih terkaitan. Maksudnya bukan cuma istri, tapi juga keluarga. Utama itu dulu. Setelah itu siapa? Orang tua. Setelah itu siapa? Baru kita anak yatim. Baru kerabat dan lain sebagainya. Jadi urutannya siapa yang paling utama kita berikan sedekah? Sedekah itu yaitu keluarga kita dulu, baru yang lainnya. Jadi jangan sampai ada bahasa kepada anak yatim ajar, maksudnya ajar paling gampang kita ngasih, kasihan dan lain sebagainya. Tapi pada istri sendiri pelit. Itu ngajinya kurang benar itu. Sama istri sendiri pelit, apalagi udah kemarin tuh udah dikasih merasa. Udah minta lagi aja gitu misal. Padahal seharusnya kita banyakin apa yang menjadi kepentingan, ada yang menjadi keperluan daripada kita punya istri, kita punya anak dan lain sebagainya, kita senengin mereka. Bahkan dengan ajak ya makan di luar, jalan-jalan. Maka niatnya jalan-jalan. Niatnya tamasya. Niatnya makan di luar itu bukan poya-poya, Pak. Tapi niatnya sedekah sama keluarga. Jadi ketika kita niatnya pengen pamer, ketika dialihkan niatnya menyenangkan keluarga, membahagiakan keluarga, membahagiakan anak istri, itu Allah akan berikan rezeki, Allah akan berikan kemudahan yang banyak berlipat-lipat kali. Maka jangan katakan pemborosan. Nah, kalau niatnya bahasanya makan di luar itu bentuk pemborosan, maka ya itu karena beneran jadi boros. Akan tetapi ketika kita niatnya memang murni untuk menyenangkan keluarga, dan ini kan makan di luar nggak setiap hari juga, ya paling sebulan sekali, ya atau mungkin setahun sekali dan lain sebagainya. Iya, habis sekian juta misalnya. Tapi itu bentuk daripada kita menyenangkan keluarga kita. Lalu apalagi memotong kuku, membersihkan diri dari memotong kuku. Kuku utamanya kata Habib Umar, katakan motong kuku utamanya itu bulan Muharram, bukan berarti setahun sekali motongnya, tapi kalau harinya itu utamanya adalah hari Rabu. Utamanya hari Rabu. Kenapa bukan hari Jumat? Hari Jumat ya karena kita waktunya sedikit sebelum sholat Jumat, tapi utamanya di hari Rabu ketika kita motong kuku. Bahkan di situ sebenarnya ada penjelasan kalau motong kuku hari ini bagaimana, kalau hari ini bagaimana. Tapi dikatakan oleh Habib Umar bahwasanya utamanya adalah hari Rabu. Tapi di sini katakan bahwasanya bukan cuma motong kuku, tapi membersihkan diri yang lainnya daripada bulu ketek dan lain sebagainya, itu dibersihkan. Lalu mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepadanya seakan berbuat baik kepada anak yatim Bani Adam. Bukan cuma ngusap kepala doang, Pak, tapi juga ngasih incis, ngasih duit, ngasih rezeki, ngasih sembako. Maksudnya ngusap kepala anak yatim tuh. Iya, bukan cuma manggil anak yatim diusap kepala, udah sana pergi, kagak dikasih senengin daripada anak yatim tersebut. Bahkan dikatakan di situ bahwasanya yang memberi, mengusap kepala anak yatim, mengasihi ke anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, maka seolah-olah dia telah berbuat baik kepada semua Bani Adam, semua manusia. Lalu dikatakan di sini membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, dan amal ini mengutakan yang paling terbesar. 1000 kali banyak banget. Nah, ternyata dalam kitab
Kapita Kunugonian di sini daripada surat-surat yang diamalkan oleh para sahabat, yang dimana di sini ketika kita membacanya itu menjadikan kita melapangkan kita punya rezeki, yaitu adalah surat Al-Ikhlas. Walaupun banyak surat-surat yang lainnya, salah satunya yaitu surat Waqiah, surat Toha, surat Yasin. Tapi surat Al-Ikhlas di sini juga dijelaskan. Wa quri'at min asbabil quwwati jilbi rizki fa'ani Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad indama yadkhulu manzilahu nafa'at faqru an ahli dzalika manzil. Bahwasanya daripada Jarir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad Al-Ikhlas ketika dia mau masuk rumah, maka ia akan selamat daripada kefakiran. An ahli dzalika manzil, dan untuk semua penghuni daripada rumah itu. Lalu di sini Suhail bin Sa'id menjelaskan juga, datang kepada Rasulullah, ja'a rajul ilan nabi fasyaka, dan dia mengadu ilahi fakir, mengadu kepada Nabi tentang kefakiran, wadaikal ma'isyah, dan sempitnya penghidupan, maksudnya ya mungkin banyak utang dan lain sebagainya. Lalu Nabi mengatakan, faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalta manzilaka, kalau kamu masuk rumah, fasallim, maka baca salam. In kanat fihi ahadun, kalau di situ ada orangnya. Kalau ada orangnya, assalamualaikum. Wa aulam yakun fihi ahadun, kalau enggak ada, maka salim alayya, maka salam kepadaku. Makanya kalau misalnya ada orang, enggak ada orang, masuk satu ruangan, masuk satu rumah, itu tetap kita salam. Kalau ada orangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak ada, assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam kepada Nabi. Lalu apa? Wa alayya waqra qul huwallahu ahad marratan wahidan, dan baca qul huwallahu ahad satu kali. Fa fa'ala rajulu, maka pemuda ini mengamalkan. Fa'adarallah, maka Allah meluaskan rezekinya. Hatta fadha ala jiranhi wa qarabatihi, bahkan kemanfaatannya itu bukan cuma buat dirinya, tapi kerabatnya, keluarganya, tetangga-tetangganya. Bahkan kadang ketika orang diberikan keberkahan pada satu rezekinya itu diberikan oleh Allah menjadi rezeki yang berkah, maka berkah itu bukan dirasakan sama dirinya doang, tapi tetangganya dia juga ngerasain, kerabat-kerabatnya juga ngerasain. Maka tanda daripada rezeki itu berkah, menjadikan bahwasanya rezeki di sekitarnya itu juga menjadi berkah. Nah, salah satunya apa? Itu ketika kita masuk rumah, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau salam kepada Nabi, dan baca sekali, baca qul huwallahu ahad Allahu samad ila akhir. Itu menjadikan bahwasanya dia Allah luaskan rezekinya, Allah ampuni segala dosanya, dan juga Allah lunasi segala hutang-hutangnya. Dan di sini diamalkan supaya 1000 kali. Apalagi khususnya bulan Muharram kita mengamalkan. Kapan itu? Utamanya adalah pada tanggal 10 Muharram. Di situ kita baca 1000 kali. Kapan? Kalau bisa yaitu sebelum subuh atau setelah salat tahajud kita baca. Salat tahajud dan hajat di situ kita baca 1000 kali. Ya 1000 kali Al-Ikhlas kurang lebih sekitar setengah jam sampai 1 jam. Tidur dah habis itu. Kita lanjutkan, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul qul huwallahu ahad ina yadkhulu manzilu nafa'at faqra'an ahli dzalika bin wajiranihi. Wa min masra'an salaf an hadhi du'a Allahumma rzuqni fi baladi baina ahli wa waladi an ghairu kadin wala nakadin bihaqqi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bahkan sampai ada salafis soleh yang berdoa, ya Allah jadikan rezeki kami, luaskan rezeki kami fi baladi, rezeki semua ahli penghuni negeri ini, wa ahli wa waladi, dan juga anak-anaknya, an ghairi kadin wala nakadin, maksudnya dengan rezeki yang melimpah berkah. Qul huwallahu ahad, lalu dengan bihaqi, dengan kemuliaan daripada surat qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, dan diakhiri dengan kalimat surat Al-Ikhlas. Dan itu ternyata luar biasa manfaatnya, berkahnya.
Ditambah lagi di amalan daripada bulan Muharram itu kita memperbanyak baca. Ini sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam 6 ya. Ya, apa? Oh ya, boleh nanya jawabnya. Itu apalagi istighfar. Makanya kenapa ketika Nabi Yunus itu dikeluarkan daripada ikan huj, lalu Allah selamatkan ia, lalu dia kembali kepada umatnya, dan di situ daripada doa yang sebagaimana istighfarnya juga Nabi Adam, itu maksudnya apa? Memperbanyak kita baca istighfar. Di situ kita diperintahkan ketika bulan Muharram itu kita juga memperbanyak meminta ampun kepada Allah. Dan ternyata dalam kitab ini dijelaskan juga wa huwa adun abwabi allati turisul ghina wa tajlibul barakah wa turisul wafar wa nufiyal faqra wa tumidat fil umra wa tuzhibul wazar. Faqad qala Allah taala faqultu istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Di sini katakan bahwasanya daripada salah satu pintu yang menjadikan kita diwarisi kekayaan dan juga kita melimpahkan keberkahan, bahwasanya kita selamat daripada kefakiran dan juga kita dijadikan umur yang berkah, itu adalah kita memperbanyak baca istighfar. Cuma bukan istighfar di mulut doang, tapi istighfarnya yang bagaimana? Istighfarnya kita sambil membayangkan kita punya dosa. Jadi istighfar kadang ketika istighfar astagfirullahaladzim, kalau nggak sampai ke kolbu, sambil kita nggak membayangkan kita punya dosa gitu. Kan ya kita punya aib, semua orang kan kita punya aib. Semua orang kita punya aib. Nggak ada manusia yang luput daripada aib. Cuma Allah tutup kita punya aib. Dan itu salah satu kebaikan Allah kepada kita. Setelah kita melakukan satu maksiat, kesalahan, Allah nggak langsung buka. Allah nggak langsung bebankan itu. Beda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu ketika melakukan satu maksiat, salah satunya misalnya berzina saja, maka hukumannya langsung dihukum mati. Sehingga terlihat, oh kenapa dihukum? Karena melakukan perzinahan. Akan tetapi Allah tidak langsung membuka itu aib. Allah memberikan kesempatan kita untuk meminta ampun, memohon ampun kepada Allah dengan kita banyak baca istighfar. Nah, di istighfarnya bukan cuma di mulut astagfirullahaladzim, tapi kita sambil membayangkan dalam hati kita pernah melakukan satu dosa. Di situ kita minta ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya ampun. Maka disitulah sebenar-benarnya istighfar yang menjadikan hati kita mengeringis minta ampun sama Allah sambil kita menangis. Bahwasanya yang mampu mengampuni dosa-dosa kita cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita akhiri dulu. Sebelum kita akhiri mungkin ada tanya jawab bagi para jamaah, mungkin dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Haji Dayat. Terkait tentang tahun Hijriah. Jadi ketika itu Umar, Abu Bakar dan juga Utsman awalnya terkait tentang administrasi surat menyurat. Jadi bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani itu udah ada sebelum Nabi. Sudah ada bulannya. Tapi nggak ada tahunnya. Tahunnya ngikutin tahun Masehi. Ini kalau ngikutin tahun Masehi sama aja kayak bulan, ya berarti bukan bulan ini ada tanggal, ada bulan, tapi nggak ada tahun. Jadi ini untuk menentukan ini tahun berapa untuk awalnya pengadministrasian itu para sahabat meminta kepada Nabi ini bagaimana solusinya terkait tentang penanggalan ini. Lalu akhirnya dijadikanlah bahwasanya kesepakatan bahwasanya pertama kali Nabi hijrah ke Madinah itu dijadikan sebagai awal tahun pertama Hijriah, makanya jadi bulan Hijriah. Jadi kalau dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah itu sudah ada sebelum Islam juga sudah ada. Tapi tahunnya itu dimulai ketika tahun Nabi ketika hijrah.
Kenapa? Karena itu ada kerancuan dalam pengadministrasian surat menyurat, dan juga menjadi kekhasan. Apa bedanya kita Muslim dengan Masehi? Karena Masehinya kan dimulai ketika Nabi Isa. Makanya sebelum Masehi, kalau Masehi itu dimulai ketika Nabi Isa atau orang Yunani, orang Romawi punya. Tapi bagi kita yang beragama Islam, kita punya tahun. Karena kan orang Tionghoa juga kan ada tahun baru Cina, ada tanggalnya. Karena biasanya setiap peradaban itu ada tahunnya, ada penanggalannya. Kalau Masehi penanggalannya adalah dalam 1 tahun itu. Tapi kalau misalnya Cina itu kalau salah sekarang udah 2000 sekian. Maka biasanya satu peradaban satu bangsa itu punya bulan dan tahunnya sendiri. Itu menjadikan satu tanda bahwasanya itu adalah sebuah bangsa yang beradab, yang sudah maju. Maka salah satunya itu agama Islam itu menetapkan tahun baru Hijrah. Makanya kita yang rada-rada paling kecil kita 1400 sekian, sementara Masehi kita udah 2000, Cina udah 2000 sekian. Kayaknya kalau nggak salah penanggalan Jawa juga ada, tapi ada tahunnya kagak itu. Kalau Jawa, kan Jawa ada yang pon dan lain sebagainya, tapi ada tahunnya nggak kalau yang Jawa? Nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu tuh kalau yang Jawa tahunnya berapa. Cuma rata-rata ada penanggalan tersendiri. Nah, kita punya penanggalan tersendiri, yaitu penepatannya ada pada tahun baru Hijriah. Jadi kalau bulannya mah udah ada dari sebelum sebelum Islam datang, itu sudah ada. Makanya kenapa di sini ketika nabi-nabi terdahulu kok udah ada bulan Muharram, ya emang sudah ada, tapi tahunnya belum ada. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu, Pak. Yang pertama, bahwasanya Muharram itu apa bedanya dengan yang keempat yang Allah muliakan? Rajab, ada juga Zulqa'dah, Zulhijjah. Kenapa Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram ini berurutan, sedangkan yang Rajab itu rada jauhan? Dan kenapa 4 ini yang dijadikan menjadi bulan yang diharamkan? Pertama, ini karena sesuai dengan apa yang Allah wahyukan, bahwasanya 4 ini adalah bulan yang diharamkan. Adapun keutamaan daripada bulan-bulan yang lain, kita tahu bahwasanya Zulqa'dah itu adalah bulan setelah Syawal, bulan persiapan ketika haji. Sebenarnya kebiasaan daripada orang-orang jahiliyah adalah menetapkan bulan, di sini bulan nggak boleh perang, di sini bulan boleh perang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya awalnya semaunya sendiri. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi, yaitu keempat bulan yang diharamkan, dan ini menjadi satu ketetapan bahwasanya ini diharamkan untuk berperang ketika zaman jahiliyah. Lalu keutamaannya dibandingkan dengan yang lain, kalau Zulhijjah adalah yaitu ketika bulan haji, dan yang keutamanya adalah amalan apa yang paling utama dilakukan ketika bulan haji, yaitu udhiyah, menyembelih kurban. Lalu di bulan Muharram, amalan apa yang utama yang dilaksanakan di bulan Muharram? Kalau dalam konteksnya ini lebih ke membahagiakan daripada keluarga, sanak saudara dan juga famili dengan banyak bersedekah. Ketika bulan Rajab itu kenapa di situ kita lebih banyak diperintahkan untuk banyak di situ bertaubat, walaupun sebenarnya utamanya semua bulan juga kita bertaubat. Harus banyak bertobat, bukan di bulan 4 itu saja, tapi di setiap bulan itu
ada daripada keutamaan-keutamaan daripada amalan yang kita laksanakan. Lalu bagaimana dengan al-ikhlas? Apakah 1000 kali itu adalah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah? Dalam kitab I'anatul Talibin itu bukan daripada yang diamalkan oleh Rasulullah, tapi diamalkan oleh para sahabat dan salafus soleh. Dan itu bukan suatu yang harus kita lakukan. Dalam artian kalau kita ingin mendapatkan satu faedah, kemanfaatan daripada apa yang kita amalkan, maka ada daripada yang diamalkan oleh para sahabat, resepnya kayak gini, sekian kali baca. Adapun yang dikatakan oleh Rasulullah adalah keutamaan membaca al-ikhlas, walaupun cuma sekali ketika sebelum masuk, itu ada dalilnya bahwasanya ketika kita setiap kali mau masuk rumah kita baca salam lalu membaca al-ikhlas sekali, dan itu juga sebenarnya sudah cukup. Tapi dalam artian yang diajarkan oleh para salafus soleh seperti itu. Makanya kenapa kok ada angka-angka dalam setiap zikir, dalam setiap amalan yang kita baca, bahwasanya kenapa itu diangka-angkain, apalagi sampai 1000, ada yang 300 sekian, ada yang 700, ada yang sekian. Kenapa itu diangka-angka? Itu selayaknya seorang dokter memberi resep kepada orang yang sakit. Karena zikir itu hakikatnya itu panas, berdampak pada kita punya ruhiyah, punya badan. Makanya itu dikasih batasan, zikirnya sekian banyak, sekian banyak, sekian banyak. Makanya itu ketika pun zikir yang diberikan oleh seorang yang diamalkan itu, maka utamanya adalah kita punya guru, punya seorang guru yang mengajarkan. Jangan kita ini kan kadang ada ya di medsos ya, sekian kali baca, kita ambil aja, kita baca aja. Jangan seperti itu, karena kita kan kadang ada daripada tetangga kita, saudara kita yang kebanyakan zikir bukannya jadi sehat, malah jadi gila. Ada Pak? Ada. Saya punya tetangga ada begitu. Katanya kenapa? Itu padahal ganteng, sholat cuma sholat, tapi habis sholat ketawa-ketawa, tiduran di tengah-tengah masjid atau tengah-tengah musola. Kebanyakan dosis zikirnya, nggak ada gurunya dia baca. Makanya 1000 sekian itu diajarkan memang tidak oleh Rasulullah langsung, tapi oleh para salafus saleh, oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in. Dan kita boleh memakainya, boleh mengamalkannya. Tapi kebanyakan ketika orang yang mengamalkan membaca Al-Quran, walaupun dosisnya kebanyakan, nggak ada kasusnya kalau yang namanya Al-Quran dibaca sebanyak-banyaknya itu menjadi orang gila, nggak ada. Kalau Al-Quran yang dibaca, tapi kalau zikir-zikir yang lain, hijib, misal rotib dan lain sebagainya, itu kadang itu jadi dosis tersendiri. Misal kadang coba baca ini, kadang ada tuh bawa kepada ruhiyah kita. Ada yang bawaannya kita marah dan lain sebagainya. Itu masing-masing. Ada yang bawaannya kita panas. Zikir itu hakikatnya panas di diri kita, Pak. Karena itu tazkiyah menapis diri kita. Kadang panas diri kita. Makanya kenapa ada angka-angka itu sebenarnya dosis yang kita pakai. Makanya 1000 kali ini apakah dari Rasulullah? Bukan. Ini adalah daripada sahabat, daripada tabi'in. Dan ini nggak langsung. Tapi Rasulullah pun mengajarkan kita disunahkan membaca surat al-ikhlas. Kapan? Ketika mau masuk dan lain sebagainya. Dan itu dikiaskan, dipakai oleh para sahabat dan para tabi'in, bahwasanya ternyata baca al-ikhlas itu manfaatnya luar biasa. Nah, seperti itu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih. Baik, kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kita dalam kebaikan. Allah sehatkan selalu kita punya badan. Allah juga permudah segala kita punya urusan. Kabulkan segala kita punya hajat dan juga keinginan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shadihah. Ila hadratin nabiyina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi'u ma kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal 'azimi sultanik
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وفي الدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت حول علينا في شقرة الموت والنجاة من النار والفا عند الحساب اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمنا لأمة سيدنا محمد وانصرنا لأمة سيدنا محمد واصلح لنا لأمة سيدنا محمد اللهم فرج عنا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم ارزقنا في البلد الأهل والولد من غير كاد ولا نكد بحق قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri dengan satu pantun. Pergi umrah atau Mekah ingin sembahyang berlama-lama, semoga pertemuan kita membawa berkah menjadi manfaat untuk kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.